Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Andanisari dengan NIM A1C4190003 dari kelas reguler A 2019. Pada judul praktikum kita kali ini adalah tipe-tipe telur, dengan tujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur pada hewan vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Contohnya katak dan aves yang memiliki ukuran dan telur yang berbeda. Begitu juga dengan hewan vertebrata lainnya. Perbedaan ini dapat kita lihat dari putellus atau yolk yang dimiliki. Bagian-bagian telur yaitu cangkang telur yang fungsinya sebagai pelindung utama telur, membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Yang ketiga yaitu rongga udara yang fungsinya sebagai sumber oksigen bagi embrio. Lalu ada keping germinal yang merupakan calon individu baru, kuning telur atau yolk yang merupakan cadangan makanan bagi embrio, putih telur atau albumin yang fungsinya sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Dan terakhir ada kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Tipe telur berdasarkan jumlah dan letak yolk atau cadangan makanannya dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu isolesital. Tipe ini disebut juga homolesital. Tipe telur ini penyebaran yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan nukleus berada di tengah. Jadi inti selnya dikelilingi oleh cadangan makanan. Tipe telur ini terdapat pada Amphioxus, Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan Mamalia. Tipe telur yang kedua adalah telolesital atau mesolesital. Tipe telur dengan letak dari yolk dan inti sel berada di dua kutub yang berlawanan dengan jumlah yolk yang sedikit. Kutub dengan konsentrasi yolk disebut kutub vegetatif, sedangkan kutub dengan inti sel disebut kutub animalia. Jenis telur ini terdapat pada amfibia, lamprey, dan lungfish. Tipe telur yang ketiga yaitu teloextreme-lesital atau megalesital. Yolknya banyak sekali yang tersebar, hampir semua bagian telur, sehingga inti sel berada terdesak di bagian ujung atau atas dari ovum dan sitoplasmanya sedikit. Kutub vegetatifnya besar, sedangkan kutub animalnya sangat kecil. Tipe telur ini terdapat pada reptilia dan aves. Tipe telur yang terakhir yaitu centrolesital. Tipe ini merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel berada di tengah-tengah telur. Tipe telur ini terdapat pada insekta. Alat dan bahan yang digunakan ada pisau, wadah, telur ayam, telur bebek dan telur puyuh, serta telur yang sudah matang. Pertama-tama siapkan wadah, lalu pecahkan telur dengan hati-hati agar isi telur tidak rusak. Tuangkan telur ke dalam wadah. Nah, ini merupakan bagian pada telur ayam. Selanjutnya kita akan membelah telur ayam yang sudah matang. Belah telur ayam secara perlahan agar telurnya tidak hancur. Ini merupakan bentuk dari telur ayam. Untuk telur bebek dan puyuh perlakuannya sama seperti pada perlakuan telur ayam yang tadi.
seperti pada bagian telur ayam terdapat yolk atau kuning telur yang merupakan cadangan makanan bagi embrio. Lalu albumin atau putih telur yang fungsinya sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Lalu ada kalaza atau tali kuning telur yang fungsinya untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Lalu ada membran vitelin yang fungsinya yaitu melimuti yolk. Setelah itu cangkang yang berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Ada membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada telur yang sudah masak dapat kita lihat bekas ruang udara yang fungsinya sebagai sumber oksigen bagi embrio. Pada telur bebek, bagian-bagiannya juga sama seperti pada bagian telur ayam, hanya saja cangkang yang dimiliki bebek lebih keras, lalu membran cangkangnya juga agak lebih tebal. Ukuran telur bebek juga lebih besar daripada telur ayam. Lalu, kuning telur atau yolk yang dimiliki bebek warnanya agak keoren-orenan, beda dengan telur ayam yang warnanya kuning. Sama seperti telur ayam dan telur bebek, telur burung puyuh juga terdapat membran vitelin, kalaza, albumin, yolk, ruang udara, membran cangkang dan cangkang. Yang membedakan hanyalah ukuran serta cangkangnya yang lebih tipis, serta ukurannya yang lebih kecil dan terdapat motif pada cangkangnya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.